Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti. Seperti yang ada di video sebelumnya, sudah kita bahas bahwa pronoun simbolnya di kamus adalah pronoun. Jadi ketika teman-teman membuka kamus, kemudian teman-teman menemukan kata pronoun, artinya dia berkelas kata pronoun atau kata ganti. Nah, kata ganti itu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun. Misalkan saya punya kata benda atau noun Indonesia, maka Indonesia dia akan digantikan dengan kata it. Saya punya teman namanya misalkan Lulu. Nah, Lulu ketika dia diganti dengan kata ganti, maka digantinya dengan she. Kalau teman saya dan saya, maka saya akan ganti dengan we. Seperti itu. Nah, pronoun yang paling umum yang sering digunakan ada subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Bahasa Inggrisnya saya itu adalah I ketika dia ada di posisi subjek. Ketika di posisi objek, saya akan menjadi me. Kemudian kalau you di subjek atau kamu, you ini bermakna kamu atau Anda ya, atau bisa juga kalian. Jadi kalian itu bahasa Inggrisnya adalah you. Dia objeknya tetap sama yaitu you. Kita atau kami adalah we. Objeknya jadi us. Kemudian mereka jadinya adalah they. Ketika di objek jadinya adalah them. Kemudian dia laki-laki he. Ketika di objek jadi dia laki-lakinya jadi him. Kemudian kalau dia perempuan, she, dia akan menjadi her. Dan it, ini atau itu, maka dia akan tetap menjadi it di objeknya. Kemudian ada possessive adjektif atau possessive pronoun. Possessive adjektif itu artinya adalah kepemilikan yang harus diikuti noun. Kalau possessive pronoun dia adalah kepemilikan yang tidak boleh diikuti dengan noun. Jadi kalau possessive adjektif ini semuanya nanti harus diikuti dengan noun. Kalau possessive pronoun tidak boleh diikuti dengan noun. Kalau saya, dia akan menjadi my. My car, rumahku, rumah saya. Kalau you jadi your, rumahmu, your house. Kalau kita jadi our class, kelas kita. They jadi their, kelas mereka. He jadi his class, jadi kelasnya. Kalau perempuan, she jadi her. Kalau it jadi its. Dan ini semua ketika dia possessive adjektif maka harus diikuti dengan noun. Beda dengan possessive pronoun. Kalau possessive pronoun dia harus diikuti, dia tidak boleh diikuti dengan noun. Kalau I, saya, my jadinya mine, milikku atau milik saya. Kalau kamu jadi milikmu, bahasa Inggrisnya adalah yours. Kemudian kalau milik kita, bahasa Inggrisnya adalah ours. Milik mereka, bahasa Inggrisnya adalah theirs. Kemudian miliknya jadi his, milik dia atau miliknya jadi hers. Kalau it, ada yang bilang ada yang bilang nggak ada. Saya ambil yang tidak ada, tergantung referensinya ya. Nah, kalau teman-teman pakai mine, yours, ours, theirs ini tidak boleh diikuti dengan noun. Jadi mine car tidak boleh. Kalau ada car-nya harus pakai my car seperti itu. Kemudian reflexive pronoun. Reflexive pronoun dari saya adalah diri saya sendiri, yaitu myself. Kemudian kalau kamu jadi yourself. Kalau diri kalian sendiri, yourselves. Nah, kalau kita, diri kita sendiri jadi ourselves. They jadi themselves. Kalau he jadi himself. Kemudian kalau she jadinya adalah herself. Dan it jadinya adalah itself. Seperti itu.
menggunakannya di dalam kalimat. Apa saja yang bisa menjadi subjek? Jadi yang bisa menjadi subjek ya, ketika dia fokus pada pronoun adalah subjek pronoun. Jadi adalah subjek pronoun. Nah, ketika dia di posisi subjek, maka yang dipakai adalah subjek pronoun. Bisa juga possessive adjektif yang ditambah dengan noun, atau bisa juga possessive pronoun yang tidak boleh ditambah dengan noun. Ini bisa jadi subjek. Nah, kalau yang bisa jadi objek di antara mereka ini adalah objek pronoun. Jadi objek pronoun tidak boleh jadi subjek pronoun ya. Yang ini posisinya akan ada di objek. Kemudian yang kedua, possessive adjektif ditambah noun, atau bisa possessive pronoun tidak boleh diikuti noun. Dan yang terakhir, yang keempat adalah reflexive pronoun. Ini bisa jadi objek. Contohnya, ketika kita mau bilang aku cinta kamu, bahasa Inggrisnya adalah I love you, gitu ya. Nah, I posisinya di subjek, makanya kalau saya bahasa Inggrisnya I, karena you di objek tetap you. Tapi ketika saya balik, kamu cinta saya, bahasa Inggrisnya jadi you love saya. Saya itu di objek adalah me, makanya jadi you. Seperti itu. Kita cinta mereka, we love mereka. Mereka adalah they. Kalau di objek pakainya them. Jadi we love them. Mereka mencintai dia laki-laki. They, karena mereka di subjek pakai they ya. Mencintai love dia laki-laki. He, karena posisinya di objek, berarti carinya di objek. Ini ya, jadinya he. Kemudian kalau posesif gimana? Misalkan di sini ada kata bendanya. Temanmu gak boleh you friend, tapi harus pakai possessive adjektif karena ada nounnya. Your friend loves. Misalkan kita adalah we ya, di objek, pakainya adalah us. Kemudian kalau dia objeknya reflexive pronoun juga bisa. Misalkan dia perempuan bunuh diri gitu ya, kita akan pakai she karena di subjek ya. Kill karena dia membunuh dirinya sendiri, jangan pakai her, nggak boleh pakai her ya, tapi pakainya adalah herself karena merujuk pada dirinya sendiri. Kita akan menggunakan reflexive pronoun ketika rujukannya adalah orang itu sendiri. Kemudian misalkan lagi bilang yang ini ya, aku suka kucingmu. Nah, saya taruh di samping sini ya. Aku suka kucingmu. Subject, verb, object. I like. Oh salah, kucingnya saja ya. Berarti pakainya adalah her cat. Gak boleh pakai she cat atau her cat, nggak boleh. Ya. Tapi kalau misalkan saya bilang aku suka kucingmu, kamu suka punyaku. Kamu suka kucingku. You like my cat. Atau boleh bilang mine. Yang pasti gak boleh bilang mine cat. Seperti itu. Kenapa? Karena yang boleh diikuti noun